Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini di pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Pak Masuri, khususnya untuk kelas 9C. Anak-anak sekalian, seperti yang Pak Masuri janjikan sebelumnya bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat, namun bukan lagi tentang persilangan monohibrid ataupun dihibrid, tetapi kita akan berbicara mengenai kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Artinya bahwa ternyata ada kelainan atau penyakit yang mungkin kita pernah jumpai di lingkungan sekitar kita dan ternyata itu diwariskan atau karena faktor genetik. Seperti apa saja untuk kelainan atau penyakit yang diwariskan itu? Kita simak pada video penjelasan berikut ini. Pernah melihat seseorang yang seluruh tubuhnya putih, termasuk pula rambutnya? Orang yang demikian mengalami kelainan yang disebut albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen penyebab albino bersifat resesif atau gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan atau A besar. Dan yang menjadi karir atau pembawa memiliki genotip heterozigot atau A besar A kecil. Yang kelima, pewarisan kelainan buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Sekarang, coba perhatikan dan tebaklah angka pada gambar berikut. Buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna atau gen XCB. Namun, jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna atau gen XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau karir gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna atau dengan gen XCBY. Yang keenam, pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor pengumpulan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom dan huruf H sebagai penanda gen hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau memiliki genotip XHX, maka ia akan menjadi pembawa atau karir kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia atau memiliki genotip XH akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan.
Seseorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia atau gen XHY. Baik anak-anak sekalian, kita coba kerjakan contoh latihan soal berikut. Yaitu pertanyaannya, jika seorang perempuan heterozigot untuk buta warna bersuami seorang laki-laki berpenglihatan normal. Nah, kemungkinan anak perempuannya yang buta warna itu berapa persen? Kira-kira begitu. Maka, sekali lagi untuk penyelesaiannya anak sekalian, yang pertama adalah kalian tuliskan dulu parentalnya, ya. Di mana parentalnya itu adalah untuk laki-laki itu kan kromosomnya X, ya, kemudian Y. Nah, kemudian untuk seorang perempuan itu adalah XX, ya. Nah, kalau misalnya dalam hal ini perempuan buta warna, ya, buta warna itu mempunyai C, B, ya, atau color blind, ya, kemudian X. Kalau misalnya yang laki-laki normal itu X dan Y, maka bagaimana keturunannya? Kita cari dulu gametnya, yaitu sama dengan G X di sini, ya, kemudian Y, sedangkan yang ini X, ya, color blind, kemudian X. Nah, kan seperti ini. Lalu kita coba cari perbandingannya untuk F-nya, F1-nya. Nah, maka ini dengan X dengan XCB berarti dituliskan XCB X, kemudian X dengan X berarti XX, kemudian Y dengan XCB berarti XCB Y, kemudian yang Y dengan X maka jadinya XY. Nah, sehingga dengan demikian maka dapat diketahui XCBX ini berarti dia perempuan apa? Buta warna. Ya, kalau misalnya yang ini perempuan normal. Kemudian kalau XCBY berarti dia laki-laki, ya, buta warna. Buta warna. Kemudian yang XY itu berarti laki-laki normal. Nah, dari sini anak-anak sekalian dapat diketahui bahwa perempuan buta warna itu 1, kemudian perempuan normal 1. Nah, kira-kira dari sini karena kemungkinan anaknya yang perempuan itu ada 2, berarti berapa persen atau anak perempuannya yang buta warna? 1 dibagi 2 dikalikan 100%, berarti dapatnya adalah 50%. Ya, ini untuk penyelesaian nomor 1. Baik, selanjutnya ini ada soal nomor 2, yaitu dalam satu keluarga ditemukan anaknya yang albino, sedangkan kedua orang tuanya normal. Nah, dari data ini, ya, kemungkinan genotip orang tuanya itu seperti apa? Maka kita bisa melihatnya atau menuliskannya yaitu dengan P sama dengan X A, kemudian X A kecil. Jadi yang satu X A besar, yang satu X A kecil. Ini untuk perempuan, ya, untuk perempuan. Kemudian untuk yang laki-laki atau dari ayah itu X A, kemudian Y
A kecil. Nah, sehingga gametnya itu adalah X A besar, X A kecil. Berikutnya X A besar, Y A besar. Nah, bagaimana untuk hasil persilangannya untuk F1-nya? Yaitu adalah ya, ini nanti dengan ini, kemudian ini dengan ini, berarti dapatnya X A besar, kemudian X A besar dengan Y A kecil, X A besar, Y A kecil. Kemudian yang ini ya ke sini. Nah, berarti X A besar, X A kecil, kemudian yang ini dengan ini berarti X A kecil, A kecil, maaf, A kecil, Y A kecil. Berarti yang ini anaknya adalah perempuan, ya, perempuan normal, karena A besar homozigot, sedangkan yang ini laki-laki, ya, laki-laki normal, tapi dia karir. Karir itu artinya adalah membawa sifat. Yang ini X A besar, X A kecil, berarti dia perempuan, ya, perempuan normal, tapi dia juga bersifat karir, ya, pembawa. Nah, sedangkan yang ini, ya, X A kecil, Y A kecil, dia berarti laki-laki albino. Nah, karena yang ditanya itu adalah anaknya yang albino, entah laki-laki atau perempuan, berarti kemungkinan untuk genotip kedua orang tuanya itu adalah yang heterozigot, yaitu X A besar, X A kecil untuk yang perempuan, kemudian X A besar, Y A kecil untuk yang laki-laki. Mungkin itu anak sekalian penyelesaian dari soal nomor 2 tentang penyakit albino. Silahkan ini ditonton lagi, ya, nanti biar lebih dipahami. Baiklah anak sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai bahwa kelainan yang diwariskan oleh orang tua, dan juga kalian sudah melihat bagaimana contoh penyelesaian dari soal tentang penyakit buta warna dan juga albino. Sekali lagi tonton video pembelajaran berulang-ulang agar kalian lebih memahami jika nantinya menemui soal yang berkaitan dengan kelainan atau penyakit yang diwariskan oleh orang tua. Tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.